Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Ibro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita mengkaji sedikit tentang hukum-hukum di dalam beribadah puasa. Di antaranya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit tentang syarat-syarat wajibnya puasa yang mana disebutkan dalam kitab Taqriratus Syadidah Surutu Wujubis Shaum, yaitu syarat wajibnya puasa, yaitu yang pertama adalah al-Islam, yang kedua at-taklif mukallaf, yang ketiga al-itaqah mampu, dan yang keempat sihah yaitu sehat, dan yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah adalah tidak dalam bepergian atau bermukim. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu seseorang diwajibkan puasa adalah seorang muslim. Dia harus beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya, maka tidak dituntut bagi orang-orang kafir untuk berpuasa ketika di dunia. Wa ammal murtad, maka adapun orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, maka fayajibul qada, maka dia tetap diwajibkan mengqada idza raja'a ilal Islam, ketika dia kembali lagi ke agama Islam. Taghlidun alaihi, sebagai hukuman bagi orang-orang yang murtad. Jadi untuk seorang muslim maka dia wajib puasa. Lain halnya dengan orang murtad, dia tidak diwajibkan puasa, tapi ketika kembali maka dia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan tersebut. Maka kita melihat banyak sekali di antara orang-orang kafir, ya, non muslim khususnya pada zaman sekarang itu dia para YouTuber, ya, bagaimana mereka sosial eksperimen dengan ikut puasa dengan kita, ya, ikut puasa, ikut sahur, ikut berbuka. Maka bagaimana? Maka puasanya tidak dianggap karena mereka tidak diwajibkan, ya. Jadi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dan tidak mendapatkan pahala karena mereka non muslim. Kemudian yang kedua, at-taklif, yaitu mukallaf. Ya, mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Maka ketika seseorang itu sudah balik, anak kecil sudah balik dan berakal, maka diwajibkan bagi dirinya untuk berpuasa. Wa amma shabi fayajibu ala wali amrihi ayyamurhu bisawm, maka adapun anak kecil, ya, maka bagi walinya, orang tuanya wajib mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa ketika berumur 7 tahun. Namun ketika lebih dari 7 tahun atau umur 10 tahun kemudian anaknya tidak berpuasa, maka dia boleh untuk memukulnya, boleh untuk memarahinya, ya, sebagai pembelajaran agar dia ketika sudah balik bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-itaqah, yaitu mampu. Ya, mampu di sini yaitu secara hissan wa syar'an, yaitu secara lahiriah ataupun secara syariat, ya. Mampu secara lahiriah yaitu maka fala yajibu ala syail al-harim, maka tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta, ya, orang yang sudah sangat tua, itu tidak wajibnya. Jadi lahiriahnya tidak mampu untuk ibadah puasa karena apa? Karena dia sudah tua. Wal marid, atau karena sakit, maka dia tidak diwajibkan puasa. Alladzi la yarju buru'uhu, yang mana tidak yang sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu ketika divonis oleh dokter bahwasanya penyakitnya ini tidak bisa sembuh, ya, maka orang-orang yang sakit seperti itu boleh tidak puasa. Kemudian yang kedua, secara syar'an, ya, mampu secara syar'an, ya, fala yajib, maka tidak wajib juga berpuasa, tidak wajib berpuasa alal haid wa nufasa, bagi orang-orang perempuan yang udur,
yang haid ataupun karena nifas. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima al-iqamah, yaitu bermukim. Fala yajibu ala musafir allati yusafiru safaran tawilan, maka tidak wajib bagi orang-orang yang musafir dengan perjalanan yang panjang, yaitu dengan jarak 82 km atau jarak diperbolehkannya mengqashar. Nah, jadi seorang orang yang musafir itu boleh tidak puasa, tapi tetap wajib mengqadha ya. Orang mukim, yaitu orang mukim adalah orang-orang yang tidak musafir, yaitu tidak bepergian. Dan apabila orang itu musafir bepergian, maka boleh tidak puasa dengan syarat berangkatnya adalah qoblal fajar, yaitu sebelum fajar. Maka apabila kita musafir bepergian ke Surabaya atau kemana, ke tempat yang mana menempuh jarak yang diperbolehkannya mengqashar, maka lebih baik kita puasa dulu. Kalau memang benar tidak mampu, baru kita boleh untuk tidak berpuasa atau mukel ya. Maka demikianlah sedikit dari apa yang bisa kami sampaikan dari syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu yang pertama adalah seorang muslim, kedua orang mukallaf, yaitu orang yang akal dan yang baligh, yang ketiga yaitu dia mampu secara lahiriah atau secara syar'an, yang keempat dia sehat ya, dan yang kelima yaitu mukim, tidak dalam bepergian. Semoga sedikit dari apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi sahabat Ibrah TV semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.